Setelah hampir 1 tahun bergulir, kisruh donasi Agus Salim masih belum menemukan titik terang. Beberapa waktu lalu, pria yang menjadi korban penyiraman air keras itu mendatangi Polda Metro Jaya, didampingi kuasa hukumnya Farhad Abbas. Kehadiran mereka menjalani proses pemeriksaan terkait laporan terhadap sejumlah pihak terkait pengalihan dana donasi senilai 1,7 miliar untuk korban bencana alam NTT. Nyatanya, Agus mengaku dirinya sangat tidak ikhlas bila merasa uangnya dirampok setelah dipermainkan. Ya, kalau saya pribadi sudah mencabut laporan terhadap Novi. Ya, sudah saya cabut. Waktu kami berdamai dengan Denny Sumargo, ya. Nah, jadi yang melanjutkan laporan itu dan laporan lain itu ada sama Alvin Lim. Nah, sedangkan pengacara Rizaldi semua ini William dan Raffi, mereka melaporkan Denny Sumargo menyangkut habisnya uang 1,7 miliar, 1,3 miliar sih yang dilaporkan. Yang 400 juta itu belakangan baru ketahuan dana Agus. Nah, jadi selama ini Denny Sumargo itu sok kaya, sok baik, padahal bukan uangnya pribadi dia, Gus. Uang orang ya. Uang orang yang dikasih ke Agus yang dihabiskan sama Denny Sumargo. Sudah kita menyerahkan bukti pernyataan dari Sumargo yang menyatakan bahwa dia bertanggung jawab atas habisnya uang 1,7 miliar. Ya Gus, udah Gus ya, serahkan. Dan mutasinya udah kita serahkan ke polisi karena SP2AP itu kemarin diminta. Data mutasi 8.000 orang yang memberi sumbangan terhadap Agus Salim. Agus merasa uangnya dimaling kan Gus? Teriak Gus, maling bilang Gus. Kan udah Agus berjelas gak ikhlas Agus. Iya, dikejar. Dunia akhirat tidak. Karena Agus dibohongin. Gitu aja sih. Ditipu, dibohongin, diolok-olok, semua udah dimain-mainin. Sementara itu, terkait laporan Agus atas dugaan penyelewengan dana donasi 1,7 miliar, Pratiwi Novianti pun telah melakukan pemeriksaan. Oleh penyidik, ia dicecar 23 pertanyaan terkait proses perpindahan uang dari yayasan ke korban bencana di NTT. Pihak kuasa hukum Novi pun menegaskan bahwa status kliennya masih dalam tahap sebagai saksi. Lantas, apakah Novi memang sebenarnya menyetujui agar donasi Agus dialihkan kepada para penerima bantuan lainnya? Urusannya lancar, tadi ada sekitar 23 pertanyaan. Seputar perpindahan uang, proses Sama tanggal-tanggal sebagai saksi. Saksi aja. Masih tahap klarifikasi seluruhnya ya, jadi belum statusnya belum naik kemana-mana. Jadi masih semuanya diklarifikasi. Sebenarnya saudara Gary udah dipanggil, tapi belum datang. Bang Densu juga dipanggil, kemungkinan besok kayaknya. Iya, kalau mengetahui dari publik pasti mengetahui ya. Tapi kalau kemudian mengikuti kesepakatan yang ada tertulis itu tidak ada sama sekali. Itu kan bukti-buktinya udah kita serahin ke penyidik nih, penyidik terkait keterlibatan itu ya, terlibatan mulai dari chat, video, foto semua udah kita kasih. Saya bantu Agus cariin dia donasi, kemudian bantu Novi sama Agus menyelesaikan masalah. Saya kok jadi keseret-seret. Saya ini mau nyelesain masalah, bukan mau ribet-ribet. Makanya karena masalahnya panjang kali lebar itu, saya turun tangan, saya tanya, selesai nggak masalah uang ini kan? Saya tanya pada NP bilang pengennya uangnya dikirimkan ke NTT, ya udah. Semuanya tanda tangan kesepakatan dari pihak Pablo kuasa hukum, donatur, dari Gary sebagai orang yayasan, semua tanda tangan yang terlibat, termasuk dari pihak lawyernya dia sebagai saksi. Udah tanda tangan, uangnya situ. Nanti masalah Agus kalau dia butuh uang pengobatan nanti ke saya.
Bagi Densu, sejak awal dirinya hanya ingin polemik terkait donasi bisa selesai sebelum semakin tak jelas arahnya. Terkait pengalihan ke NTT, ia juga mengatakan bahwa Novi sebagai pihak yayasan sudah menyetujuinya. Namun entah mengapa kini seolah berbanding terbalik 180 derajat. Gary Julian pun menekankan bahwa memang Novi sebenarnya telah menyetujui langkah tersebut saat mereka merundingkannya. Bahkan Ibu NP dan kuasa hukumnya itu ada tanda tangan setuju di Townhouse Bang Densu sebelum tahun baru. Dan di situ PH donatur juga tanda tangan, ada Pak Pablo dan Pak Dodi di situ, gitu. Dan ada tim hukumnya Bu NP juga dan direktur Tara itu juga ada di situ menyaksikan, gitu kan. Dan ada Bang Densu, istrinya Bang Densu, segala macam, ramai kita di situ, kita sepakati. Dan mungkin yang jadi aneh juga di situ udah kita sepakati, setuju, tanda tangan semua. Besoknya kita podcast yang di Curbang tanggal 2 Januari tayang, kalau nggak salah tayangnya tanggal 3. Nah, dalam proses podcast itu pun juga saya mendapati hal-hal yang agak aneh. Kenapa? Karena dari editornya Bang Densu sempat menanyakan ke saya, Mas, ada part yang ingin dipotong, ya kan, request dari PH-nya Ibu NP. Part yang mana? Saya bilang part yang NP menyatakan setuju uang dilarikan ke NTT. Nah, di situ saya tadinya nggak mikir macam-macam, gitu kan. Terus saya bilang kalau itu tanya abang aja, tanya Bang Densu aja, apakah mau dipotong atau tidak, gitu. Karena setahu saya itu sudah setuju semua. Dan kejadian saya dan Bang Densu sudah di Labuan Bajo, duit mau ditahan. Di situ saya teringat, oh ini maksudnya begitu, kita sudah sedemikian rupa bantu dia, kita juga mau dicelakain di sana, kan seperti itu kurang lebih. Kalau dia merasa 1,3 hak saya, ya sudah. Mau ngobrol sama saya langsung, ketemu saya boleh. Masa membahas itu secara personal, mau tuntut saya di perdata pun oke. Datang baik-baik, saya langsung kita ngobrol. Mau cara pakai hukum, laporkan perdata. Alas hak daripada uang ini, karena ini uang melanggar PUBD. Alas haknya dijelaskan. Kalau hakim memutuskan ketok balik, oh ini uang adalah hak daripada Gus Salim. 1,3 itu adalah hak saya bayar, saya bawain, saya bayar, saya kasih. Udah kan? Beres ya, Bang? Beres kan? Apalagi sih? Nggak usah, yayasan nggak usah ganti, siapapun nggak usah ganti, saya bayar. Saya lempeng, lurus, dan terima kasih. Orang mau bilang saya A, B, C, D, F, G, saya nggak peduli. Saya begitu aja hidup saya, gitu. Siapa yang mau ganti kalau 1,3 miliar? Nggak ada. Tak hanya Denny Sumargo, Pratiwi Novianti, hingga Gary Julian Agus juga merencanakan melaporkan Pablo Benoa sebagai kuasa hukum donatur. Farhad menduga adanya rekayasa kasus dan menegaskan bahwa donatur yang seharusnya berjumlah lebih dari 8.000, namun nyatanya hanya 2 yang memiliki kuasa melaporkan dana donasi ke jalur hukum. Farhad pun menegaskan bahwa pihaknya akan terus mengejar dan menuntut uang donasi tersebut dikembalikan kepada Agus. Dan kita sudah laporkan juga Pablo dan teman-temannya yang kita anggap merekayasa kasus berkolaborasi konspirasi dengan Denny Sumargo untuk membuat seolah-olah mereka diarahkan oleh donatur. Padahal donatur yang memberi kuasa itu cuma 2 di pengadilan, yaitu Lestari dan Vira. Dan saya dapat informasi Gary pun dipecat menjadi yayasan dan akan dilaporkan. Dan mereka saling lapor. Gary melaporkan Novi menghabiskan uang 90 juta untuk pembelian mobil, katanya uang dari Agus. Udah dilaporin tuh di Polda. Nah, kemudian mungkin Novi melaporkan juga uang 100 juta dan lain sebagainya. Siap-siap saja siapa yang saya menghabiskan uang Agus, kita kejar terus sampai mampus. Oke? Saya nggak sejahat itu. Saya tujuannya kemarin cuma menyelesaikan masalah uang itu aja kan. Saya bawa ke NTT sesuai dengan permintaan dari NT. Dia kepengen uangnya seperti itu, ya sudah saya jalankan. Karena tujuan saya adalah saya nggak mau ini berbelit-belit. Nama saya keseret-seret dulu. Mendapat tuntutan dari Agus Salim terkait dana donasi, Denny Sumargo mengaku bahwa dirinya memilih tidak mau ambil pusing. Ia bahkan menawarkan kepada Agus
mengganti uang senilai 1,3 miliar yang selama ini masih terus menjadi kisruh, baik datang langsung kepadanya secara personal atau nanti setelah hukum memutuskan bahwa donasi memang sah milik Agus. Densu menegaskan ia akan mengembalikan seluruhnya dengan uang pribadinya. Ya udah, seperti yang gue bilang di awal, kalau masalah urusan ini kan udah selesai, dari guanya udah selesai. Kalau misalnya masih ada tuntutan, saya memberikan dua opsi. Opsi pertama, silakan datang sendiri pribadi ke saya, nanti saya bantu, ya kan? Kedua, kalau misalnya ingin menggugat secara hukum, silakan lakukan. Menurut saya jalur perdata, karena itu jalur yang tepat di sana. Kepemilikan dari uang itu juga harus dilihat kan, apakah itu sah milik daripada siapa, Agus Salim. Udah, yang lainnya ya semua nggak usah takut. Saya punya kok 1,3 miliar untuk bayar. Kalau itu disahkan oleh pengadilan, saya bayar. Karena kalau dituntut pidana, kalaupun saya masuk penjara, lah siapa yang mau bayar? Kan gitu. Mbak, mau bagaimana lagi? Kenapa Agus sedih? Karena uang tersebut tidak dinikmati oleh Agus, hanya di prank aja ini anak. Ya, Agus menderita dan Denny mengatakan kalau Agus tersebut datang ke Sia, bagaimana mau datang, terjadi permusuhan, terjadi perselisihan, terjadi lapor melapor. Jadi apa yang dikatakan oleh Denny Sumargo itu hanya omong kosong belaka. Dulu juga mengatakan akan mengganti uang yang digunakan oleh Wawa, akan diganti dia, nggak pernah ya, nggak pernah. Sementara itu, Wawa, bibi dari Agus Salim yang juga sempat terseret pusaran polemik donasi, akhirnya kembali muncul. Beberapa waktu lalu, ia baru saja menjalani pemeriksaan sebagai saksi dalam kasus yang dilaporkan ke pihak berwajib. Secara tegas, Wawa menyatakan tetap yakin bahwa uang donasi merupakan sepenuhnya hak dari Agus. Tak hanya itu, ia seolah menyindir Novi dan Gary yang justru kini saling lapor akibat perseteruan di dalam yayasan. Kurang tahu ya, saya aku cuma sebagai saksi, laporan aja. Masih sebagai saksi aja sih. Udah 2 kali yang kemarin. Ini yang udah yang ketiga. Oh ya, kemarin itu terakhir saat pemeriksaan apa, Wak? Pengalihan Uang, donasi ke NTT. Oke. Penggelapan juga sih. Penggelapan juga. Kasian loh kalau misalnya nggak sampai balik, dia udah dibully, dihujat, dicaci maki, semuanya udah Agus alami, masa uang itu nggak kembali. Kalau saya sih terserah ya, yang penting intinya buat saya itu mereka nggak tahu apa gitu. Karena kan mereka hanya tergiring opini aja awalnya. Sekarang kan malah berbalik kan, mereka yang 100 juta, mereka 95 juta, itu aja. Mau digulir kayak apapun, mau diputar balik kayak apapun, itu tetap bagus. Buat saya sih ya. Lepas dari itu ya memang itu hak Agus, itu aja. Tetap kasihan loh kalau misalnya nggak sampai balik, dia udah dibully, dihujat, dicaci maki, semuanya udah Agus alami, masa uang itu nggak kembali. Kasihan juga kan. Berarti ada yang sekarang bawa untuk tetap mendukung Agus untuk dapat kembali uang. Tetap saya dukung karena memang keluarga terdekat di sini ya cuma saya aja.